sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ingin memberikan dukungan dan menyampaikan harapan saya juga kepada pemerintah bahwa apa yang sedang dilakukan untuk memastikan adanya penegakan keadilan dengan memastikan adanya sikap tegas terhadap kelompok-kelompok yang ingin melakukan upaya-upaya dan menyampaikan pesan-pesan yang memecah belah bangsa ini, justru dengan ketegasan yang saya harapkan bisa terus digelorakan ke depan, karena untuk kita bisa melakukan penyembuhan dari tahun 2020, kebangkitan ekonomi bersama-sama, kita perlu persatuan saat ini. Tentang pelarangan terhadap Front Pembela Islam atau FPI. Konferensi pers ini adalah tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam. Sekarang organisasi ini kemudian dinyatakan sebagai organisasi yang terlarang. Kelompok-kelompok manapun yang tidak mengedepankan semangat persatuan ini tentunya sangat bertolak belakang dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga tentunya Bhinneka Tunggal Ika, yang adalah 4 nilai kebangsaan kita bersama-sama. Gerindra dukung Jokowi selesaikan masalah bangsa. Sarah, sapaan akrabnya, menegaskan dukungan Partai Gerindra terhadap kebijakan yang diambil pemerintah dalam menjaga persatuan Indonesia, termasuk berbagai program yang bertujuan mulia memulihkan perekonomian nasional. Kami berharap 2021 sebagai tahun kebangkitan. Setelah kita melewati tahun 2020 sampai saat ini masih belum lepas dari pandemi COVID-19. Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah, begitulah katanya. Dia menegaskan Gerindra mendukung kebijakan Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa, tapi keutuhan bangsa ini. Justru kita bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecahkan belah. Saatnya kita menjaga persatuan bangsa, begitulah tegasnya. Sedangkan Ketua Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Razikin mengatakan, masyarakat mengalami keretakan cukup parah akibat perbedaan pilihan politik saat Pilpres 2019. Tahun 2021 bisa menjadi momentum untuk menyudahi hal itu. Memasuki tahun 2021 ini, kita harap adanya harapan baru dalam menghadiri kembali semangat keindonesiaan yang tidak lagi terbelah dan berkotak-kotak hanya karena perbedaan pandangan dari pilihan politik, kata Razikin Jumat Januari 2021. Menurut dia, perlu kedewasaan semua pihak meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelompok. Ada banyak pekerjaan yang penanganannya butuh melibatkan semua elemen bangsa, seperti pemulihan ekonomi nasional dan penanganan pandemi COVID-19. Kita berharap pemerintah dapat memberikan keyakinan pada masyarakat akan masa depan lebih baik dan Indonesia maju itu akan segera terwujud. Tentu saja untuk mewujudkan dibutuhkan stabilitas politik, begitulah katanya. Masyarakat bisa memaksimalkan ruang-ruang partisipasi dalam menyelesaikan urusan bersama. Kita jauhkan dulu ego personal dan kelompok yang selama ini menjadi dinding pemisah antara satu kelompok dengan kelompok masyarakat yang lain dan pemerintah. Begitulah pungkasnya. Sikap kader Partai Gerindra yang memiliki pandangan berbeda dalam menanggapi pembubaran Front Pembela Islam atau FPI membuat publik bertanya-tanya tentang sikap resmi dari Partai Besutan Prabowo Subianto tersebut. Hal ini seiring dengan pernyataan Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Gerindra Rahayu Saraswati yang mendukung pembubaran ormas intoleran. Sementara Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadil Zon memastikan bahwa Gerindra tidak mendukung pembubaran FPI. Menanggapi saling pendapat tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra yang lain
Sufmi Dasko Ahmad menegaskan bahwa pernyataan sikap resmi dari Gerindra juga partai manapun perihal pembubaran FPI. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia tersebut justru malah mempertanyakan alasan publik yang terus mendesak sikap resmi dari Partai Gerindra yang terkait pembubaran FPI. Apakah ada partai yang secara resmi telah mengeluarkan pendapatnya soal pembubaran FPI? Coba tanya PDI, Golkar, Nasdem, PKS, PPP secara resminya gimana? Jangan Gerindra aja dong, kata Dasko melalui keterangan Minggu 3 Januari 2021. Dasko menyebutkan tidak ada satupun parpol yang mengeluarkan statement resminya terhadap pembubaran FPI tersebut hingga saat ini. Walaupun memang ada sejumlah kader parpol yang menyampaikan pernyataan terkait FPI, namun baginya sikap tersebut bukan sikap resmi yang mewakili partai. Setahu saya bukan sikap resmi yang dikeluarkan oleh representasi partai, begitulah tandasnya. Partai Gerindra mengambil sikap soal pemerintah tatapan Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang. Mewakili Partai Gerindra, Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, menegaskan mendukung penuh kebijakan pemerintah Presiden Joko Widodo untuk menjaga persatuan Indonesia, termasuk sikap Jokowi yang tegas terhadap kelompok yang dinilai dapat membahayakan NKRI. Partai Gerindra mendukung kebijakan yang diambil Presiden Jokowi untuk menjaga persatuan Indonesia dengan bersikap tegas pada kelompok intoleran yang membahayakan masa depan NKRI. Karena hal ini bukan soal siapa yang berkuasa tapi keutuhan bangsa ini, ungkap Saraswati kepada tribunnews.com Jumat 1 Januari 2020 melalui keterangan tertulis tersebut. Justru untuk bangkit dari permasalahan 2020, kita tidak membutuhkan pihak-pihak yang memecah belah, tapi saatnya kita menjaga persatuan bangsa, begitulah Ibu Saraswati. Sosok yang juga dikenal sebagai aktivis perempuan tersebut juga mengajak segala pihak untuk berpegang teguh pada nilai-nilai kebangsaan. Dalam menyambut tahun baru 2021, Partai Gerindra menegaskan kita tetap berpegang teguh pada 4 nilai kebangsaan kita, Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang harus tetap kita jaga selama hayat masih dikandung badan, ungkap Saraswati. Lebih lanjut, Saraswati juga berharap tahun 2021 sebagai tahun kebangkitan dan krisis akibat pandemi COVID-19. Partai Gerindra menyambut tahun baru 2021 dengan penuh optimisme, jelas Saraswati. Kami berharap 2021 sebagai tahun kebangkitan setelah kita melewati tahun 2020 yang sampai saat ini masih belum lepas dari pandemi COVID-19, begitulah tambahnya. Mari kita wujudkan 2021 sebagai tahun penyembuhan melalui program vaksinasi dari pemerintah, tegas Saraswati. FPI dilarang berkegiatan sebelumnya diketahui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan penghentian segala kegiatan FPI. Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam konferensi pers Rabu 30 Desember 2020 bahwa FPI sejak 21 Juni 2019 secara de jure telah membubarkan sebagai ormas, tetapi sebagai organisasi FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban dan keamanan yang melanggar hukum, ungkap Mahfud MD dikutip dari Kompas TV. Seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi dan sebagainya. Begitulah ungkapnya. Mahfud MD menyebutkan berdasar peraturan perundang-undangan dan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing bagi ormas maupun organisasi biasa, begitulah ujarnya. Kalau ada sebuah organisasi mengatasnamakan FPI, dianggap tidak ada dan harus ditolak terhitung hari ini, tegas Mahfud. Penghentian kepala FPI disebut Mahfud MD tertuang dalam surat keputusan bersama 6 pimpinan tertinggi kementerian dan lembaga, yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, Kapolri, dan Kepala BNPT. Adapun dalam konferensi pers tersebut, Mahfud MD didampingi Mendagri Tito Karnavian, Kepala BIN Budi Gunawan, Menkumham Yasona Lauli, dan Menkominfo Johnny G. Plate. Kemudian Jaksa Agung Burhanuddin, Panglima TNI Hadi Janto, Kapolri Idam Aziz, Kepala KSP Muldoko, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar, dan Kepala PPATK Dian Ediana.